Jadi nggak semua orang misalnya harus K-pop ya, harus bikin film Hollywood atau Bollywood atau bikin film silat Cina gitu. Enggak, kita bisa bikin yang macam-macam. Kalau mau bikin misalnya film tentang Gajah Mada ya boleh, tapi bisa bikin film tentang apa, Hang Jebat ya, bikin film tentang orang apa, Gorontalo itu ya, dengan apa namanya, angle yang berbeda-beda, cerita yang berbeda-beda. Kita harus merealisasikan atau menunjukkan pada dunia bahwa kemampuan Bahari itu ditujukan oleh kemampuannya untuk bertualang dalam dunia maritim. Kemampuan kita untuk bisa masuk ke dunia lain, ke dunia yang berbeda. Karena pelaut-pelaut kita itu adalah pelaut yang sangat berani untuk memasuki dunia-dunia baru itu. Ya, yang banyak mitos seolah-olah kita tidak seperti itu. Kita lebih dulu dari Viking, lebih dulu dari Columbus, lebih dulu dari yang lain-lain itu. Kita lebih dulu dari itu. Kita tuh penjelajah, petualang. Manusia-manusia yang punya kemampuan untuk mencari-cari hal yang baru, menciptakan yang baru. Nah, kemampuan untuk bertualang, kemampuan untuk memahami kehidupan baru, ya, kemampuan untuk menciptakan nilai atau cerita-cerita atau cara-cara baru itu, yang itu harusnya kita tingkatkan, karena itu menjadi kemampuan yang sangat mumpuni ya, kemampuan yang benar-benar sudah pernah diuji oleh sejarah, bisa kita buktikan bahwa kita menjadi bangsa yang bahari, yang bertualang dalam kehidupan apapun. Tidak hanya bertualang di laut, di darat, tapi juga pertualangan imajinasi. Oke, kita kembali pada fokus kita yang agak tertunda ya beberapa lama. Ya, sebagai ingatan saja, kita sudah episode kelima membahas tentang manusia unggul Indonesia. Nah, sekarang ini di bagian terakhir saya coba membahas bagaimana manusia unggul kita itu bisa terekspos ya, atau lebih tepat termanifest ya, mencuat, tereksplorasi atau teraktualisasi saya pada tingkatan yang minimum. Sebagaimana yang sudah saya mungkin jelaskan sebelumnya kan, pada bagian-bagian sebelumnya saya sudah mencoba mengetengahkan ya kapasitas dan kemampuan bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari, ya, potensi-potensi luar biasa, dan sudah dibuktikan oleh sejarah, oleh peninggalan-peninggalan arkeologis, historis, ya, bahkan paleontologis, ya. Dan bagaimana kemudian keunggulan dari manusia yang luar biasa itu bisa tereksplorasi, ya, bisa menjadi kekuatan, ya. Dan bagaimana hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh manusia-manusia unggul Indonesia itu dalam menghadapi dunia, dalam tantangannya di masa kini bahkan di masa depan.
Apakah kita mampu melakukan itu? Apakah kita mampu mengejawantahkan itu? Apakah kita mampu membuat kekuatan itu menjadi cukup masif? Kekuatan itu bisa diperlihatkan pada dunia bahwa kita menjadi bangsa yang berdaya sebagaimana sejarahnya, sebagai bangsa bahari yang sebenarnya sudah dijelaskan di banyak hal bahwa kekuatan-kekuatan kebaharian itu ya belakangan ini, sebenarnya nggak belakangan ini ya, sejak kira-kira 200 tahun lalu lebih itu ya, itu udah merosot, bahkan di abad terakhir sampai ke apa namanya pertengahan abad terakhir itu namanya kerusakan, bahkan ya, bukan hanya lunturnya kemampuan dari bangsa bahari itu terjadi di Indonesia. Jadi bangsa bahari yang kita bicarakan begitu hebatnya, begitu luar biasanya, begitu terbukti di dalam sejarah-sejarah dunia, ternyata belakangan itu kan udah mengalami kemerosotan yang luar biasa, sehingga bisa dikatakan kemampuan itu mungkin bukan hanya merosot 50%, mungkin tinggal 10%, tinggal 10%. Yang itu sekarang sampai sekarang itu masih dibangga-banggakan ya oleh banyak kalangan, banyak orang, banyak pihak, bahkan oleh pemerintah, oleh kalangan-kalangan tertentu yang mencoba mengambil profit dari kenyataan-kenyataan yang sebenarnya sudah menjadi kenyataan yang simulakrik gitu, mudah menjadi kenyataan yang sudah tidak lagi berbekas. Ya, tinggal 10%. Nah, sebenarnya bagaimana terus saya bisa menjelaskan bahwa 10% itu atau mungkin kurang itu masih bisa kita gunakan bersama, bisa kita aktualisasikan bersama, bisa kita eksplorasi sehingga pada tingkatan lanjut dan bisa menjadi kekuatan perlahan-lahan untuk bisa membuktikan kepada generasi sebelumnya sampai pada generasi berikutnya, juga pada dunia, bahwa sebenarnya kemampuan bangsa Indonesia itu tidak remeh. Sementara yang sekarang ini adalah bangsa dengan kapasitas dan kemampuan yang remeh. Ya, para plagiat, ya, anak-anak muda yang menjadi korban dari media sosial, dari pergaulan, ya, dari kriminalitas, dari narkoba dan yang lain-lain. Bangsa yang lembek, terutama anak mudanya itu. Nah, sekarang bagaimana kemungkinan yang bisa terjadi itu? Ya, kalau boleh saya memberikan satu ulun rembuk ya, walaupun ini sangat sulit ya untuk membangkitkan bangsa yang sangat terpuruk itu, dibutuhkan kekuatan luar biasa, juga dibutuhkan kebersamaan, kesatuan ya dari kita semua itu untuk bisa termanifestasi menjadi kekuatan baru, kekuatan besar. Sudah banyak orang bicara bahwa sebenarnya Indonesia punya kekuatan, kekayaan, kejayaan, kemampuan SDN, SDA dan yang luar biasa itu. Ternyata tidak ada bagian dari bangsa kita yang mampu mengaktualisasi itu, malah melemahkan dan menghancurkan dengan cara menjadi epigon dari bangsa lain, ya, dari bangsa Eropa dulu, ya, Amerika, ya, terus Jepang, Cina, Korea, India dan seterusnya gitu. Kita lemah sekali untuk mampu menunjukkan kemampuan dia yang sebenarnya gitu. Nah, menurut saya kalau misalnya kita mau melakukan secara sungguh-sungguh, walaupun ini mungkin saya juga agak pesimistis ya, ada beberapa hal. Yang pertama, misalnya kita bicara mengenai
bagaimana kita memurnikan kembali yang jati diri kita. Kita sebagai sebuah bangsa Indonesia yang terdiri dari bangsa-bangsa atau suku bangsa yang lain yang masing-masing memiliki identitas, memiliki jati diri, memiliki kemampuan, memiliki sejarah, memiliki budaya yang sangat luar biasa. Masing-masing itu yang semua sekarang udah merotol, ya kan? Ya katakanlah kalau kita mau sebut budaya itu ya masuk ritus-ritusnya, ritual-ritualnya itu orang-orang, misalnya orang Batak, orang Minang, orang Bali, orang Jawa, Sunda, Makassar, Manado, itu sekarang udah tidak mengenali lagi, ya, tidak mengenali lagi ke dirinya sendiri. Nah itu saya mengharap kalau kita mau bekerja keras dan akhirnya mampu menjadi kekuatan itu adalah ketika harus kita mampu menampilkan kembali, mencuatkan kembali, mereborn ya diri kita itu dari identitas yang dulu tertinggal, yang dulu itu lenyap, dulu perdu, yang dulu itu tertindih ya dalam kehidupan zaman mutakhir. Nah, saya kira yang paling penting pertama adalah setiap orang, setiap individu, setiap komunitas, suku bangsa bahkan bangsa ini itu kembali pada jati diri itu dengan cara mengenali kembali siapa kamu sesuai dengan identitasmu masing-masing. Nah, percayailah identitas itu. Pegang teguh, pelajari dengan baik, dapatkan kekuatan-kekuatan yang Anda miliki masing-masing, baik itu dari suku bangsa, ya baik katakanlah dari Betawi, Aceh, Minang, Makassar, Dayak dan yang lain-lain. Yang sekarang udah mengalami kelunturan yang luar biasa. Sekarang kembalilah lagi pada jati diri itu. Itu adalah jati diri yang selama ini mengikat erat bangsa Indonesia itu. Seolah-olah kita terpecah-pecah, tapi sebenarnya ada satu satu pondasi yang sangat kuat dari bangsa kita, di mana mereka walaupun itu berbeda, itu tidak akan pernah pecah. Selama ini tidak pernah pecah. Mau diganggu bagaimanapun, dihancurkan bagaimanapun oleh bangsa lain, oleh kekuatan kolonial dan yang lain-lain, itu namanya Aceh tetap Aceh. Ya, yang namanya orang Timur tetap Timur, Jawa tetap Jawa, Dayak tetap Dayak. Itu orang Indonesia tuh. Walaupun memang dihancur-hancurkan itu. Nah, jadi kembali lagi aja pada jati diri itu. Ya, kemampuan untuk mengenali itu sampai pada akhirnya kamu memahami bahwa kekuatanmu yang sebenarnya itu pada jati diri itu. Ya, jati diri itu menjadi pokok. Ya kan, ketika kamu mau belajar kemana-mana, memahami yang lain-lain, kamu bisa menguasai apapun yang dimiliki dunia, itu harus berdasarkan kepada jati diri itu. Yang orang Jawa itu bisa menjadi teknokrat, bisa menjadi ahli kapal, bisa menjadi ahli komputer, ya kan, orang Minang dan yang lain, tapi tetap dengan jati dirinya itu. Itu pernah dibuktikan ribuan tahun bahwa kemampuan setiap suku bangsa itu dalam mengakselerasi diri ya, dalam kehidupan yang baru atau lama, ya, dalam kenyataan-kenyataan yang terus berubah itu, dalam dinamika itu, semua suku bangsa di Indonesia itu bisa. Jadi jadilah orang Batak dengan sungguhnya. Anak-anak muda itu tidak tahu Batak itu. Kalau saya tanya di berbagai tempat, yang namanya Batak itu apa? Ya, bagian dari Sumatera, provinsi ini. Ya, kalau dikasih identitas tuh ya tari tortor gitu. Tapi dia nggak bisa menjelaskan Batak itu apa yang sebenarnya. Jadi sekarang kenali lagi. Misalnya mulai dengan cara
kembali lagi kepada para sesepuh, ya, kepada para nenek mama, kepada para tetua dan yang lain untuk mengetahui Batak itu apa sebenarnya, ya kan, apa yang telah ditinggalkan oleh Sisingamangaraja dan atau oleh pendahulu-pendahulu sebelum itu, sampai kamu mengetahui oh sebenarnya Batak itu seperti apa, kemampuannya yang dulu membuat orang Batak tuh luar biasa, dikenal banyak orang dan yang lain-lain itu apa sebenarnya. Itu pasti berbeda-beda. Orang Minang tersendiri, orang Gayo tersendiri, orang Jawa juga, apalagi Sunda, tahu benar kekuatan-kekuatannya. Saya kira coba kembali ke akar itu. Saya kira setiap bangsa atau suku bangsa gitu punya kecerdasan yang barangkali tidak dimiliki orang lain. Yang kecerdasannya tidak hanya kecerdasan intelektual, tidak hanya kecerdasan ilmiah gitu, tidak hanya kecerdasan tukang niru saja, tapi memang kita punya kecerdasan. Itu terbuktikan dalam sejarah bangsa kita itu yang ribuan tahun. Ya kalau misalnya bukti-bukti kayak Borobudur dan yang lain-lain itu kan membuktikan kepada dunia bahwa kita punya kecerdasan luar biasa. Sriwijaya dengan universitas pertama di dunianya itu punya kecerdasan. Nah, kecerdasan itu hilang, tidak punya kearifan lagi tentang jati diri itu. Nah, saya kira kalau keunggulan itu ingin manifest itu, saya kira dimulai dari situ, ya kan, mengeksplorasi dan mengidentifikasi sampai memahami dan akhirnya bisa mengaktualisasi kekuatan-kekuatan itu. Pertama, ya mungkin juga berikutnya kita bisa bicara mengenai bagaimana kekuatan-kekuatan itu yang tadinya itu bersifat sporadik, bersifat yang sifatnya komunal atau antar suku bangsa, itu bisa ditingkatkan levelnya pada tingkat yang masif menggunakan cara-cara baru, yaitu modern itu, mulai dari cara-cara yang teknologis, ya, cara-cara yang teoritis, ya, sampai cara-cara pakai media massa atau media sosial itu. Kalau misalnya kekuatan-kekuatan itu dijadikan satu, katakanlah tiba-tiba orang Batak, Sunda, Jawa, Dayak, Manado, itu dengan kekuatan-kekuatan yang tadi itu, yang identitas itu tiba-tiba bersama-sama menciptakan karya baru, ciptaan baru yang punya identitas, punya ragam yang sangat khas gitu. Orang Manado, orang Minang, dan orang Jawa. Nah, itu pasti beda-beda. Tapi begitu disatukan dengan menggunakan tadi itu teknologi-teknologi baru, teori-teori baru, media baru, itu sekarang itu akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak harus sama. Semua orang menggunakan medsos dengan cara yang sama. Semua orang pakai teknologi yang sama. Ya, teknologi itu cuma alat saja. Tapi begitu dipergunakan secara individual, secara unik, ya, oleh suku-suku bangsa itu, saya kira dia akan menjadi karya yang berbeda, karya yang mendapatkan suatu sentuhan roh dari identitas itu. Nah, itu kalau misalnya itu bisa, ya nggak usah seluruh bangsa Indonesia itu bersatu gitu, misalnya beberapa suku bangsa atau beberapa identitas tuh, ini ya Bali sama Lombok sama Papua sama Manado, terus Jawa sama masing-masing itu kan menjadi kekuatan luar biasa. Itu menjadi warna yang hebat gitu bagi bangsa kita, dan saya kira itu akan memberikan warna bagi dunia. Jadi nggak semua orang misalnya harus K-pop, ya, harus bikin film Hollywood atau Bollywood atau bikin film silat Cina gitu. Enggak, kita bisa bikin yang macam-macam.
Kalau mau bikin misalnya film tentang Gajah Mada ya boleh, tapi bisa bikin film tentang apa, Hang Jebat, ya bikin film tentang orang apa Gorontalo itu, ya dengan apa namanya, angle yang berbeda-beda, cerita yang berbeda-beda. Karena kalau berdasarkan dengan cerita, prosa kita itu sudah luar biasa apa namanya, kayanya prosa itu ya, di bidang prosa yang menciptakan cerita, dari cerita novel sampai skenario film itu beda-beda luar biasa ya. Masing-masing itu luar biasa. Memang itu ada pengaruh ya kolonial, sehingga kemampuan bercerita kita, prosa kita itu menjadi miskin gitu. Gara-gara politik kolonial, politik etis itu. Ya oke, kita nggak usah bicara mengenai kolonialisme itu nih. Kita bicara ya bagaimana kita bisa membangun kapasitas dan kemampuan-kemampuan itu. Nah yang ketiga lah paling enggak itu ya, kita harus merealisasikan atau menunjukkan pada dunia bahwa kemampuan bahari itu ditunjukkan oleh kemampuannya untuk bertualang dalam dunia maritim. Kemampuan kita untuk bisa masuk ke dunia lain, ke dunia yang berbeda. Karena pelaut-pelaut kita itu adalah pelaut yang sangat berani untuk memasuki dunia-dunia baru itu. Ya, yang banyak mitos seolah-olah kita tidak seperti itu. Kita lebih dulu dari Viking, lebih dulu dari Columbus, lebih dulu dari yang lain-lain itu. Kita lebih dulu dari itu. Kita tuh penjelajah, petualang. Manusia-manusia yang punya kemampuan untuk mencari-cari hal yang baru, menciptakan yang baru. Nah, kemampuan untuk bertualang, kemampuan untuk memahami kehidupan-kehidupan baru, ya, kemampuan untuk menciptakan nilai atau cerita-cerita atau cara-cara baru itu, yang itu harusnya kita tingkatkan. Karena itu menjadi kemampuan yang sangat mumpuni ya, kemampuan yang benar-benar udah pernah diuji oleh sejarah, bisa kita buktikan bahwa kita menjadi bangsa yang bahari, yang bertualang dalam kehidupan apapun. Tidak hanya bertualang di laut, di darat, tapi juga pertualangan imajinasi. Oh, itu sudah dari zaman dulu. Misalnya Pak Betal Jemur itu kan, orang nggak tahu kalau itu sebenarnya jauh lebih kaya, jauh lebih dalam ketimbang Feng Shui. Waduh, dari Bental Jemur atau dari peninggalan primbon yang lain-lain itu, ya kita tahu bahwa kita punya kekayaan pengetahuan yang luar biasa. Mulai dari bikin perahu, bikin rumah, ya, bikin sampai pemerintahan, kita tahu semua itu. Nah, itu coba bagaimana kita perkuat kemampuan kita untuk menjadi manusia yang bertualang dalam pengertian luas, bertualang untuk menciptakan hal-hal baru, dinamika baru, dan yang lain sebagaimana seorang pelaut. Nah, itu kita harus jadi pelaut. Nenek moyang kita itu kan pelaut. Nah, tunjukkanlah bahwa dengan kekuatan pelaut ya, dengan imajinasi laut itu, kita bisa menciptakan karya-karya baru, ciptaan-ciptaan baru, dunia baru bahkan. Nah, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan, apa yang bisa kita perbuat untuk mengaktualisasi manusia unggul itu, ya kan? Tentu saja masih ada beberapa atau banyak hal lain yang bisa saya jabarkan, cuman waktunya kan untuk ini sangat pendek. Mungkin di waktu-waktu lain kita bisa bicara lebih dalam untuk aktualisasi kekuatan-kekuatan kita itu. Masih banyak
kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Dan itu kekuatan itu bukan cuma ideologi doang. Ideologi cuma 5. Sebenarnya kekuatan yang ideal tadi, ideal itu, idealistik itu banyak, puluhan, bisa jadi ratusan. Ideologi cuma 5. Kita punya ideal yang jauh lebih banyak, yang lebih hebat dan terbukti oleh sejarah. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini di episode kelima ayat ke-6 tentang manusia unggul. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.